Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga jurnalis festival tahun 2020 masih dapat dilaksanakan di tengah pandemi ini. Kali ini kami akan menjelaskan syarat dan ketentuan dari masing-masing bidang lomba. Sebelum itu saya akan menyampaikan agenda kegiatan JIPKAS tahun 2020. Timeline kegiatan: 1. Registrasi tanggal 16 sampai 30 November 2020 secara online pukul 9 sampai 13 waktu Indonesia bagian Barat. 2. Technical meeting 16 November tahun 2020 tempat aula depan pukul 9 sampai selesai. 3. Pengiriman karya lomba foto, presenter, poster, serta baca puisi tanggal 10 sampai 11 Desember tahun 2020 tempat aula depan pukul 9 sampai 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengambilan 10 besar masing-masing bidang lomba pada tanggal 16 Desember tahun 2020 tempat lapangan Adiwiyata waktu pukul 8 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat. 5. Awarding pada tanggal 17 Desember 2020 tempat lapangan Adiwiyata waktu pukul 8 sampai selesai. Selanjutnya adalah pembacaan syarat dan ketentuan lomba untuk masing-masing perwakilan panitia bidang lomba. Persilahkan. Syarat dan ketentuan umum. 1. Siswa SMP, SMA, SMK atau sederajat negeri atau swasta di wilayah Karisidenan Kediri. 2. Lomba diikuti dengan mengatasnamakan sekolah, bukan perorangan. 3. Untuk sekolah maksimal mengirimkan 4 anak untuk mewakili lomba. Setiap lomba hanya diisi 1 anak. 4. Peserta lomba diwajibkan follow akun Instagram Arjunas Making dan merepost atau memposting ulang brosur yang sudah tersedia dengan tag 3 teman serta akun Instagram Arjunas Making sebagai syarat keikutsertaan lomba ini, dan akun Instagram peserta tidak boleh diberikan. Untuk lomba yang pertama, fotografi. Fotografi merupakan kegiatan untuk mengasah keterampilan siswa SMP, SMA, SMK sederajat yang memiliki minat di bidang fotografi. Syarat dan ketentuan. Untuk tahap 1, seleksi. 1. Tema budaya lokal. 2. Untuk tahap pertama, lomba dilaksanakan online. Pengambilan foto tahap 1 dimulai pada tanggal 1 Desember sampai 9 Desember. 3. Bebas menggunakan jenis kamera apapun. 4. Pengumpulan karya foto pada tanggal 10 sampai 11 Desember jam 10 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk karya foto berbentuk soft file. 5. Editing foto hanya diperbolehkan cropping, brightness, dan kontras. 6. Dalam penjurian akan diambil 10 besar untuk mengikuti tahap selanjutnya atau tahap final. 7. Apabila peserta tidak memenuhi atau melanggar syarat, ketentuan, atau dicurigai melakukan kecurangan, panitia berhak mendiskualifikasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 8. Keputusan juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat. Untuk tahap 2 final. 1. Pengambilan foto akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember. 2. Pengambilan foto on the spot di lapangan Adiwiyata SMKN 1 Ngasem. 3. Tema Exotic Culture of Making. 4. Peserta wajib memposting karya fotonya di Instagram masing-masing dengan tag Arjunas Making serta memberi hashtag JIPKAS 2020 dan Arjunas Making. 5. Editing foto hanya diperbolehkan cropping, brightness, dan kontras. 6. Bebas menggunakan jenis kamera apapun. 7. Pengumpulan karya foto berbentuk soft file melalui link yang akan disediakan. 8. Akan disediakan waktu 30 menit setelah pertunjukan KIC selesai untuk mengumpulkan karya foto masing-masing, mengedit jika perlu, dan memposting karya di IG masing-masing. 9. Dalam penjurian akan dipilih foto-foto terbaik untuk merebutkan juara 1, 2, dan 3. 10. Keputusan juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat.
Untuk kriteria penilaian: 1. Kesesuaian dengan tema. 2. Komposisi gambar, warna, tata letak objek dalam gambar. 3. Ide yang akan disalurkan melalui karya foto. 4. Triangle of exposure. Selanjutnya adalah lomba presenter. Lomba Reporter TV merupakan lomba untuk mengasah keterampilan siswa SMA, SMP, SMK, atau sederajat yang memiliki minat di bidang broadcasting. Siswa yang mengikuti lomba memiliki kecakapan khusus di bidang news reporter. Ketentuan untuk peserta. Yang pertama adalah lomba terdiri dari 2 tahap, yaitu seleksi offline, seleksi online atau final offline. Yang kedua, materi lomba mengacu pada tema budaya dan wisata lokal. Yang ketiga, video siaran atau reportase dibuat oleh peserta dan diunggah di IGTV masing-masing. Lalu, tag IG Arjunas Making, kirimkan naskah atau materi serta tautan videonya melalui form yang terlampir. Pada tanggal 11 Desember 2020, mulai pukul 10 sampai 2 siang. Yang selanjutnya, waktu yang diberikan pada setiap peserta adalah 5 menit yang terdiri dari opening, melaksanakan siaran atau reportase. Yang ketiga adalah closing. Selanjutnya, Dewan Juri memilih 10 besar yang akan mengikuti lomba secara langsung atau final. Hasil seleksi akan diumumkan di IG Arjunas Making dan hasil juara akan diumumkan secara langsung saat awarding. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk kriteria penilaiannya, yang pertama adalah kesesuaian tema, kualitas suara, penguasaan materi, penampilan, dan kepercayaan diri. Selanjutnya ada lomba desain poster. Desain poster merupakan lomba untuk mengasah ide dan kreativitas siswa sebagai wujud penyampaian atau pesan tersembunyi yang ditampilkan dengan berupa gambar. Ketentuan umum. Yang pertama, pelaksanaan lomba bersifat online. 2. Desain menggunakan ukuran kertas A4. Yang ketiga, karya harus original buatan peserta, bukan plagiat dan belum pernah dipublikasikan atau dilombakan. Yang keempat, karya didesain menggunakan program Adobe Photoshop dengan materi pendukung. Yang kelima, karya tidak membuat unsur sara dan pornografi. Yang keenam, tema lomba desain poster adalah budaya dan wisata lokal. Yang ketujuh, setiap peserta hanya diperbolehkan mengumpulkan 1 karya. 8. Karya dikumpulkan dengan bentuk 2 file, yakni format asli Photoshop, PSD, dan bentuk image JPEG melalui form pada tanggal 10 Desember 2020. Yang ke-9, poster yang dibuat mudah dimengerti dan berguna bagi masyarakat. 10. Hasil karya dibuat oleh peserta dan diunggah di IG masing-masing, lalu tag IG Arjunas Making, sertakan hashtag Jibas 2020 dan Arjunas Making. 12. Harus ada bukti foto pengerjaan. 13. Keputusan Dewan Juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kriteria penilaian. 1. Ide atau gagasan. Yang kedua, kesesuaian karya dengan tema. Yang ketiga, keunikan karya. Yang keempat, komposisi gambar. Yang kelima, komposisi warna. Yang keenam, kesesuaian tata letak objek. Terima kasih. Baik, berikut adalah ketentuan dan lomba cipta baca puisi. Untuk yang pertama yaitu lomba diikuti dengan mengatasnamakan sekolah bukan perorangan. Untuk yang kedua, lomba terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama seleksi dan tahap kedua adalah final. Untuk yang ketiga, lomba dalam bentuk cipta baca puisi. Yang A, tema lomba adalah budaya dan wisata lokal. B, karya original milik peserta bukan karya orang lain dan belum pernah dipublikasikan ke manapun ataupun mengikuti perlombaan manapun. Dan C, majas atau gaya penulisan. Untuk judul puisi bebas. Untuk yang D, teks puisi tidak menyinggung sara dan bermuatan pornografi. Yang E, hasil karya diberi nama pencipta. F, hasil karya akan tetap menjadi hak milik pencipta. Untuk selanjutnya itu lomba baca puisi. Yang pertama adalah pembacaan puisi. Peserta diperbolehkan menggunakan alat bantu. Yang kedua, pengeras suara. Yang ketiga, menggunakan alat pengiring, baik itu dimainkan sendiri atau dimainkan orang lain. Untuk
Untuk yang keempat, peserta dilarang melakukan aksi teatrikal yang berlebihan. Yang kelima, diberi nama pembaca puisi atau pembuat dan pembaca harus orang yang sama. Untuk yang keenam, video baca puisi dibuat oleh peserta dan diunggah di IGTV masing-masing, lalu di tag IG Arjuna Snacking. Kirimkan naskah atau materi serta tautan videonya melalui form. Nanti akan dikirimkan oleh panitia pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 10 sampai 2 waktu Indonesia Barat. Nah, berikut adalah kriteria penilaian. Untuk kriteria penilaiannya, yang pertama aspek penilaian cipta baca puisi, yaitu teknik penulisan, bait, rima, sajak. Yang kedua, diksi, pemilihan kata, kesesuaian tema dengan isi, dan sudah. Untuk yang kedua, aspek penilaian baca puisi, interpretasi vokal atau artikulasi, intonasi, diksi, power, ekspresi meliputi mimik, gestur, totalitas meliputi penyajian secara keseluruhan.